Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Destina Ayu Alina Saraswati dari kelas 12-2. Pada video tugas kali ini, saya akan membahas tentang pelestarian lingkungan hidup yang tercantum dalam bab 3 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Topik ini sangat penting untuk kita pelajari, karena lingkungan hidup adalah tempat kita tinggal, belajar, dan beraktivitas setiap hari. Jika lingkungan rusak, maka kehidupan manusia juga akan ikut terganggu. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntutan yang jelas tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga alam. Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia sebagai amanah. Namun, saat ini kondisi lingkungan di Indonesia semakin memprihatinkan. Kita sering melihat dan mendengar berita tentang banjir akibat sampah yang menumpuk di sungai, tanah longsor karena hutan ditebang secara liar, serta pencemaran laut oleh sampah plastik. Permasalahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melainkan akibat dari perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga menjaganya dan melestarikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Kerusakan tersebut dijadikan peringatan agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan bukan hanya sekedar bencana alam, tapi juga akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dari ayat ini, kita belajar bahwa apa yang kita lakukan terhadap alam akan kembali kepada kita. Jika kita menjaga alam, maka alam akan memberikan manfaat. Namun, jika kita merusaknya, maka dampaknya juga akan kita rasakan sendiri. Dalam surat Al-A'raf ayat 56-58, Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dalam keadaan seimbang. Allah menjelaskan bahwa lingkungan yang terjaga akan memberikan keberkahan, seperti tanah yang subur dan hasil pertanian yang baik. Sebaliknya, jika lingkungan rusak, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Contohnya, beberapa daerah di Indonesia mengalami kekeringan panjang akibat rusaknya hutan dan daerah resapan air. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya penting bagi alam, tetapi juga bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam surat Shad ayat 27, Allah juga menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi tidaklah sia-sia. Semua ciptaan Allah memiliki fungsi dan manfaat. Kemudian, dalam surat Al-Furqan ayat 45-50, Allah mengabarkan keteraturan alam, seperti pergantian siang dan malam, turunnya hujan, serta air sebagai sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, saat ini kita sering melihat krisis air bersih di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah pencemaran sungai dan penambangan hutan secara sembarangan. Hal ini membuktikan
bahwa jika keseimbangan alam terganggu, maka manusia juga akan merasakan dampaknya. Allah juga memperingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 tentang orang-orang yang perkataannya terlihat baik, tetapi perbuatannya justru membuat kerusakan di bumi, termasuk merusak tanaman dan hewan ternak. Contoh nyata dari ayat ini adalah pembakaran hutan untuk membuka lahan yang menyebabkan kabut asap merusak ekosistem serta membahayakan kesehatan masyarakat. Perilaku seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'an, ajaran tentang pelestarian lingkungan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." Hadis ini mengajarkan bahwa menanam dan menjaga tumbuhan adalah perbuatan yang bernilai ibadah. Setiap manfaat yang dihasilkan dari tanaman tersebut akan menjadi pahala, meskipun kita tidak mengetahui siapa yang menikmatinya. Artinya, menjaga lingkungan bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan di dunia, tetapi juga menjadi amal kebaikan di akhirat. Lalu, sebagai pelajar, kita bisa mulai menjaga lingkungan dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan listrik, serta menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekolah maupun di rumah. Walau terlihat sederhana, jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama, hal tersebut akan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Menjaga lingkungan hidup bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga kewajiban sebagai seorang muslim. Al-Quran dan hadis telah memberikan pedoman yang jelas agar manusia tidak merusak alam dan senantiasa menjaga keseimbangannya. Sebagai generasi muda, khususnya siswa-siswi MA Islamiyah Senori, kita memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup demi masa depan yang lebih baik. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.